Seperti seorang kaisar biasa, jika dia ingin melawan Qin Chen saat ini, kemungkinan besar dia tidak akan bisa merusak bulunya. Namun mengendalikan benteng mekanis ini berbeda. Sebuah benteng mekanis yang kuat, ditambah dengan kepemimpinan seorang kaisar agung dan berkah dari banyak orang kuat yang transenden, kekuatan yang meledak dapat melukai sehelai rambut pun di kepala Qin Chen. Cara seperti itu harus dikatakan menakutkan. Terlebih lagi, beberapa benteng mekanis tingkat kaisar teratas dapat dikendalikan oleh banyak kaisar, dan kekuatan yang mereka keluarkan bahkan dapat mencapai tingkat kaisar puncak. Tentu saja, harta berharga seperti itu sangatlah langka. Bahkan di kota Nanyuan, tempat berkumpulnya banyak orang kuat dari laut alam semesta selatan, hanya sedikit kekuatan tingkat dewa yang memilikinya. Ayo pergi. Qin Chen mengangguk dan berkata pada Saroye. Oke. Saroye menjawab sambil tersenyum. Setelah berhubungan dengan Qin Chen selama berhari-hari, dia dapat melihat bahwa dia adalah orang yang sangat santai. Panggilan. Tubuh besar Saroye terbang langsung menuju gerbang selatan kota Nanyuan. Gerbang selatan kota Nanyuan. Banyak orang kuat yang masuk dan keluar, beberapa mengambil token, dan mereka yang tidak memiliki token menyerahkan batu kristal satu per satu. Inilah kristal kosmik, mata uang universal laut kosmik. Kristal kosmik setara dengan semua energi yang dipadatkan oleh ahli transendental tingkat pertama yang telah berlatih selama 1 tahun. Kristal ini dapat dianggap sebagai satuan mata uang paling formal di laut kosmik. Di atas kristal kosmik, terdapat batu kekacauan. Batu kekacauan setara dengan 10.000 kristal kosmik, yang serupa dengan semua kekuatan yang diekstraksi dari seluruh urat mineral transendental. Dan di atas batu kekacauan, ada kaisar kristal yang lebih kuat. Itu adalah mata uang umum dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Tuan, karena kota Nanyuan ini adalah kota netral, siapapun dapat memasukinya, tetapi jika Anda ingin tinggal di dalamnya, Anda perlu membayar setengah biaya kristal kosmik setiap tahun sebagai ganti token identitas. Hanya mereka yang memiliki identitas token hanya orang yang bisa tinggal di kota Nanyuan. Jelas Saroye. Apakah Anda harus membayar setengah kristal kosmik setiap tahun? Qin Chen terdiam. Seorang transenden biasa dapat menyelamatkan satu kristal kosmik dengan berkonsentrasi siang dan malam selama setahun. Tentu saja, ini adalah metode yang paling memakan waktu dan tenaga. Jika dia pergi berburu atau bekerja untuk yang kuat, dia mungkin mendapatkan lebih banyak kosmik kristal. Tapi hanya untuk menukar tempat tinggal 1 tahun membutuhkan setengah kristal kosmik. Ini bukanlah tempat di mana orang-orang biasa bisa datang. Tapi coba pikirkan, menjalani kehidupan terpisah di domain bintang sendiri adalah hal yang normal. Misalnya, di wilayah bintang 13 selatan, leluhur Tuoba keluar. Kecuali dia bermigrasi ke kota Nanyuan bersama suku dan pasukannya, kemalasan biasa itu adalah mustahil bagi detasemen. Untuk melintasi medan bintang yang tak berujung dan tinggal di kota Nanyuan yang luas ini. Jika Anda datang sesekali untuk berjualan dan membeli barang, Anda tidak perlu lama tinggal di sini, Anda hanya perlu mendapatkan izin sementara. Harganya akan lebih murah. Berpikir. Fiuh. Saroye membawa Qin Chen langsung ke gerbang kota ini. Gerbang selatan kota Nanyuan sangat luas dan megah, cukup untuk menampung banyak orang yang keluar masuk. Detasemen yang tak terhitung jumlahnya berjalan di sini, banyaknya jumlah mereka membuat Qin Chen terdiam. Dibandingkan dengan alam semesta awal, kota Nanyuan ini adalah tempat yang lebih besar, dan jumlah transendensi lebih banyak daripada semut.
Qin Chen melihatnya dengan penuh minat. Qin Chen merasakan semua yang dia lihat, kesegaran dan keterpisahan sangat jarang terjadi di alam semesta asli, tetapi mereka ada di mana-mana di sini. Tentu saja, ada juga orang-orang yang berada di bawah tingkat transendensi yang masuk dan keluar, tetapi mereka pada dasarnya adalah penduduk asli kota Nanyuan, atau mereka datang dengan kekuatan besar lainnya, dan mereka sering melakukan pekerjaan serabutan tingkat rendah. Apa itu? Binatang komodo. Ini adalah kelompok binatang komodo teratas di laut semesta. Binatang komodo yang kuat. Di gerbang kota, banyak pejalan kaki yang terkejut dan ketakutan saat melihat ini, melihat ke sini dengan rasa iri di matanya. Di kota Nanyuan, orang kuat setingkat kaisar manapun dapat disebut raksasa, dengan identitas dan status yang kuat yang tidak dapat dibandingkan dengan semut transenden seperti mereka. Berdengung. Saat Qin Chen dan yang lainnya jatuh, sebuah benteng mekanis besar seperti luan biru tiba-tiba muncul di langit di atas gerbang selatan kota. Bintang-bintang biru di benteng mekanis tiba-tiba menyala, seperti sepasang murid, menatap ke arah Qin Chen dan Saroye. Itu adalah benteng mekanis pengawal kota Nanyuan. Jika kaisar aneh datang, Anda tentu akan waspada. Meskipun kota Nanyuan adalah kota netral, bukan berarti damai. Sering kali terjadi pembunuhan di kota ini. Banyak kekuatan yang rumit, tetapi semua orang relatif terkendali. Tuan klan Komodo ini, silakan datang ke kota Nanyuan. Saat Saroye jatuh, penjaga kota Nanyuan yang mengenakan baju besi terbang dan berbicara dengan hati-hati. Menghadapi orang-orang kuat dari klan Komodo. Tentu saja, mereka tidak berani menyinggung orang-orang berkuasa dalam kelompok tersebut, dan sikap mereka sangat hormat. Faktanya, yang paling mereka takuti adalah kaisar kuat yang aneh ini. Jika mereka membuat pihak lain marah, mereka akan langsung membunuh mereka. Di suatu tempat, tidak ada tempat untuk memeriksa. Yang mulia tidak akan bertengkar satu sama lain karena beberapa penjaga kota ini. Baiklah, saya Jerosa dari Marga Komodo. Saya sedang melewati kota Nanyuan dan datang ke sini untuk tinggal, kata Saloje dengan tenang menggunakan nama samaran. Dia telah menyinggung orang-orang dari alam Buddha Matahari Agung dan klan surgawi di Laut Semesta Selatan sebelumnya. Begitu dia menggunakan nama aslinya, jika pihak lain tertarik, dengan kekuatan alam Buddha Matahari Besar dan klan surgawi, itu akan terjadi, kemungkinan besar dia akan menanyakan tentang tempat ini dan menggunakan nama palsu. Ini bisa menyelamatkan Anda dari banyak masalah. Ternyata Pak Jerosa, silakan masuk, silakan masuk. Penjaga kota buru-buru memberi hormat dengan hormat, lalu segera mundur. Misi mereka berakhir di sini. Tentu saja, mereka tidak akan meminta biaya masuk untuk ahli tingkat kaisar. Di kota Nanyuan, ahli tingkat kaisar dibebaskan dari biaya masuk. Hehe. Saroye memandang Qin Chen sambil tersenyum, Tuan, kita bisa memasuki kota. Qin Chen mengangguk sedikit, melompat, dan Lorna mengikutinya ke tanah. Tujuanmu sebelumnya seharusnya adalah kota Nanyuan. Apakah ada seseorang yang mengenalmu di kota Nanyuan yang dapat membantumu? Masuklah sendiri. Qin Chen berkata dengan ringan, mari kita berpisah di sini. Emdan menuju ke kota Nanyuan bersama Saroye. Lorna membeku di tempat, tampak kaget. Dia berpikir bahwa setelah dibawa oleh Qin Chen, pihak lain akan memintanya melakukan berbagai hal, bahkan melayaninya sebagai pelayannya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen akan langsung melepaskannya. Dia tidak bisa bereaksi untuk sesaat. Setelah tertegun, hati Lorna penuh kejutan. Dia bisa bebas.
Ayah berkata bahwa setelah tiba di kota Nanyuan, kamu dapat menghubungi bibimu di Tanah Suci Tai. Lorna buru-buru mengeluarkan token komunikasi dan segera mengirimkan pesan tersebut. Token pemanggilan ini adalah token keluarganya. Jarak pemanggilan tidak jauh. Hanya ketika dia mencapai kota Nanyuan dia dapat menghubungi bibinya. Bibinya menikah dengan seorang tetua dari Tanah Suci Tai dan mempunyai pendapat di Tanah Suci Tai, jadi ayahnya memintanya untuk datang dan bergabung dengan bibinya. Setelah melihat pesan tentang token keluarga berhasil dikirimkan, Luona menghela nafas lega, lalu buru-buru mengikuti Qin Chen dan yang lainnya menuju kota Nanyuan. Karena dia mengikuti Saroye dan yang lainnya, tindakan Lorna tidak dihalangi oleh penjaga kota Nanyuan. Namun, sebelum mereka bisa sepenuhnya memasuki kota Nanyuan, tiba-tiba, dengungan. Dalam kehampaan yang kacau di kejauhan, aura kuat tiba-tiba mendekat dengan cepat, mendekati gerbang selatan kota dengan kecepatan yang sangat cepat. Akhirnya menemukannya. Orang-orang ini sangat cepat, dan mereka tidak masuk melalui gerbang kota timur, yang membuatku lama mencari di area kacau di luar gerbang kota timur. Jika kita belum menerima kabar tersebut, Lipan dan aku pasti masih main-main mencarinya. Melihat Saroye di gerbang kota selatan, sosok ini menghela nafas lega, dan di saat yang sama, matanya menyipit dan dia segera mendekat. Masyarakat tengkorak dan tulang secara alami memiliki aturan dan peraturan tersendiri dalam menangani urusan. Ada personel di setiap gerbang kota Nanyuan. Mereka tahu bahwa jika Qin Chen dan partainya ingin memasuki kota Nanyuan, mereka pasti akan masuk melalui beberapa gerbang utama, jadi segera setelah Qin Chen dan yang lainnya tiba. Begitu mereka tiba di gerbang kota selatan, berita telah menyebar ke Kaisar Piton Darah dan Kaisar Lipan tidak jauh dari sana. Ledakan. Tubuh Kaisar Besar Piton Darah terbang lewat, dan aura menakutkan menyapu ke segala arah. Badai kehampaan yang terbentuk secara langsung menghempaskan banyak orang kuat yang bergegas menuju gerbang kota selatan, terhuyung-huyung di sana-sini, dan bahkan beberapa orang terpisah, hancur berkeping-keping. Tubuh mereka terkoyak dan mereka muntah darah. Itu adalah Wakil Presiden Blood Python dari Skull and Bones Society. Mengapa kamu begitu agresif? Melihat orang itu datang, ekspresi semua orang sedikit berubah. Mereka menundukkan kepala satu persatu, sedangkan mereka yang semula berkumpul di gerbang kota banyak detasemen juga buru-buru membubarkan formasinya, karena takut dirugikan. Masyarakat tengkorak dan tulang adalah salah satu dari 10 kekuatan gelap di kota Nanyuan. Jika mereka menyinggung mereka, orang biasa tidak akan bisa maju di kota Nanyuan. Hah! Qin Chen, yang sedang berjalan menuju kota Nanyuan, juga merasakan nafas datang dari belakangnya, tapi dia terus berjalan menuju kota Nanyuan bersama Saroye Senior. Rona juga mendengar komentar orang-orang di sekitarnya, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia buru-buru mengikuti Qin Chen dan Saroye. Apakah ini keturunan keluarga Luo? Kaisar Blood Python melihat Luona di samping Qin Chen dan Qin Chen sekilas, rahasia pohon ilahi Wukong terletak pada orang ini. Di bawah pengawasan semua orang, Kaisar Blood Python terbang melewatinya dan tiba di gerbang kota selatan dalam sekejap mata. Para penjaga kota tidak berani menghentikannya dan buru-buru berpencar, bersiap untuk membiarkan Kaisar Blood Python lewat. Tanpa diduga, Kaisar Piton Darah tidak langsung memasuki kota Nanyuan, melainkan langsung mendarat di gerbang kota Nanyuan, dan justru berhenti tepat di depan kelompok binatang komodo yang menuju kota Nanyuan.
Kaisar Piton Dara ada di sini untuk orang kuat dari klan Komodo ini. Semua orang di gerbang kota sangat bersemangat, dan mereka semua berubah pikiran ketika memikirkan kemungkinan ini. Bagaimana situasinya?